Pria itu adalah Kaegal, pembunuh terhebat di Kekaisaran, sekaligus master racun dari Guild Nessos. Ia menyempurnakan ilmu pedangnya lewat pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan karena gerakannya yang licin dan mematikan seperti ular, Kaegal dikenal dengan julukan ular berbisa. Namun di balik reputasinya yang mengerikan, Kaegal memiliki satu masalah besar. Ia tidak bisa menemukan penerus untuk mewarisi ilmu pedangnya. Ia sudah mencari kemana-mana. Beberapa orang memang memiliki bakat. Namun semuanya memilih mati daripada mempelajari ilmu seorang pembunuh. Bagi para bangsawan dan kesatria, mempelajari teknik pembunuh dianggap sebagai aib yang menodai kehormatan keluarga. Lebih dari 30 pewaris keluarga kesatria telah dibunuh Kaegal. Dan semuanya memilih mati demi menjaga harga diri mereka. Mulai kehilangan kesabaran, Kaegal akhirnya menemui seorang penyihir kerajaan. Dan penyihir itu mengatakan, murid yang ia cari berada di Kastil Aitz, wilayah pedesaan kecil yang bahkan hampir dilupakan banyak orang. Karena itulah Kaegal datang ke wilayah Aitz. Kaegal menatap Johan lalu berkata, kau akan menjadi penerusku. Pilihanmu hanya dua. Mati di sini, atau mempelajari ilmu pedangku. Namun jawaban Johan justru membuat Kaegal terdiam. Johan bertanya, berapa uang yang harus kubayar untuk belajar ilmu pedangmu? Kaegal langsung kebingungan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak meminta bayaran apapun. Dan mendengar itu, Johan langsung bersemangat. Karena ia bisa belajar ilmu pedang secara gratis. Kaegal lalu menjelaskan bahwa ilmu pedangnya adalah teknik milik seorang pembunuh. Siapapun yang mempelajarinya akan dicap hina dan kehilangan kehormatan. Namun Johan sama sekali tidak peduli. Dengan penuh semangat ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli soal kehormatan ataupun rasa malu. Yang ia inginkan hanyalah menjadi lebih kuat. Dan ia meminta Kaegal segera mengajarinya. Beberapa saat kemudian, di dekat hutan wilayah Kastil Aitz, Kaegal memutuskan untuk menguji kemampuan Johan. Meski tertarik pada Johan, Kaegal masih memiliki keraguan. Ia meminta Johan menyerangnya. Namun saat melihat cara Johan menggunakan pedang, Kaegal mulai merasa tidak yakin. Gerakan Johan terlihat kacau dan tidak memiliki dasar ilmu pedang yang benar. Johan lalu bertanya, haruskah aku bertarung menggunakan pedang? Atau aku boleh bertarung sesukaku? Kaegal menjawab singkat, lakukan sesukamu. Dan pada saat itu, Kaegal akhirnya menyadari sesuatu. Tanpa ragu, Johan langsung menyerang Kaegal menggunakan seluruh kekuatannya. Namun sesaat setelah ayunannya dilepaskan, pedang Johan justru hancur berkeping-keping. Bukan karena serangan Kaegal, melainkan karena Johan sendiri terlalu kuat. Meski begitu, serangan Johan tetap membuat Kaegal terkejut. Setiap serangan Johan menghasilkan tekanan udara yang sangat besar. Bahkan Kaegal bisa langsung menyadari satu hal. Jika serangan itu mengenainya secara langsung, otot dan tulangnya akan hancur seketika. Dalam pandangan Kaegal, Johan bukan seperti manusia biasa. Ia terasa seperti seekor singa buas yang belum jinak. Namun meski kekuatan Johan luar biasa, Kaegal tetap seorang master pembunuh. Dengan gerakan pedang yang cepat dan presisi, ia langsung menjatuhkan Johan ke tanah. Kaegal lalu memuji Johan. Karena meskipun terkena serangannya, Johan tidak langsung pingsan. Namun setelah itu, ekspresi Kaegal berubah serius. Ia mengatakan bahwa jika Johan terus seperti ini, cepat atau lambat dirinya akan mati. Johan tidak mengerti maksud perkataan itu. Kaegal pun mulai menjelaskan. Masalah terbesar Johan bukan kurangnya kekuatan. Justru sebaliknya. Johan terlalu kuat. Tubuhnya memiliki kekuatan besar yang bahkan tidak bisa ia kendalikan sendiri. Dan kalau terus dibiarkan, kekuatan itu akan membunuhnya. Namun Johan masih belum benar-benar memahami perkataan Kaegal. Karena itu Kaegal memutuskan menunjukkan langsung pada Johan. Ia menyuruh Johan menyerangnya sekali lagi. Dan kali ini, Kaegal memberikan taruhan. Jika Johan berhasil mematahkan pedangnya, ia akan memberikan emas. Mendengar kata emas, Johan langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Ia kembali menyerang Kaegal dengan seluruh tenaga. Namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Bukannya mematahkan pedang Kaegal, pedang Johan sendiri kembali hancur lebih dulu. Kaegal lalu berkata, kau baru saja kalah oleh kekuatanmu sendiri. Kendalikan kekuatanmu, Johan. Kalau tidak, kekuatan itu akan membunuhmu. Saat itulah Johan akhirnya mulai memahami apa yang dimaksud Kaegal. Kekuatan besar tanpa kendali.
Hanyalah senjata yang perlahan menghancurkan pemiliknya sendiri. Dan sejak hari itu, latihan Johan bersama Kaegal pun benar-benar dimulai. Siang hari Johan pergi menuju Kastil Aitz. Namun sesampainya di depan gerbang, ia melihat banyak elf bersenjata berdiri menjaga area kastil. Johan pun bertanya siapa mereka dan kenapa berada di sana. Namun bukannya menjawab. Para elf itu justru mengatakan bahwa area tersebut terlarang bagi orang asing dan menyuruh Johan pergi. Dengan kesal Johan kembali bertanya. Dan akhirnya salah satu dari mereka menjawab. Mereka adalah prajurit bayaran Serigala Akiten. Pasukan yang berada langsung di bawah perintah Kaisar. Mendengar itu, Johan justru tertarik. Ia mulai bertanya tentang pekerjaan sebagai prajurit bayaran. Namun saat mereka sedang berbicara, seseorang datang mendekat. Dan tanpa sadar, tangan Johan langsung bergerak memegang pedangnya. Aura membunuh orang itu begitu menyesakan. Seolah seekor mangsa berdiri tepat di depan predator puncak. Melihat gerakan Johan, para prajurit bayaran langsung mengarahkan pedang mereka kepadanya. Namun pria itu menyuruh mereka berhenti. Ia lalu menatap Johan dan bertanya siapa dirinya. Johan memperkenalkan diri dengan tenang. Setelah itu, pria tersebut hanya menyuruh Johan menyingkir sebelum berjalan masuk ke kastil bersama pasukannya. Dan pria itu adalah Karamaf. Johan hanya bisa memandang mereka sambil bertanya-tanya dalam hati. Kenapa pasukan langsung milik Kaisar berada di wilayah kecil seperti Aitz? Di dalam kastil, Philip yang mendengar kedatangan Karamaf langsung buru-buru menemuinya. Namun begitu masuk, Karamaf langsung duduk dan bertanya di mana Gesen Aitz dengan nada tidak sopan. Philip langsung tersinggung. Menurutnya, sehebat apapun reputasi Karamaf, tetap tidak pantas berbicara seperti itu kepada seorang lord wilayah. Namun sebelum suasana semakin panas, Nyonya Aitz justru membela Karamaf. Mendengar perdebatan mereka, Karamaf hanya menghela napas. Ia menyuruh semuanya pergi. Dan meminta dibawakan alkohol sambil menunggu Gesen datang. Di tempat lain, Johan sedang melanjutkan latihan bersama Kaegal. Namun kali ini Johan terlihat tidak fokus. Kaegal pun bertanya apa yang mengganggu pikirannya. Johan menceritakan tentang kedatangan Karamaf dan pasukan Serigala Akiten. Menurutnya semuanya terasa aneh. Ini wilayah Aitz. Seharusnya pasukan asing tidak bisa seenaknya menutup gerbang dan mengatur keluar masuk wilayah. Kaegal lalu bertanya, apa yang bisa kau lakukan meski mengetahuinya? Karamaf adalah kesatria langsung milik Kaisar. Dia salah satu prajurit terkuat di benua ini. Johan pun bertanya, apakah dia lebih kuat dari Master? Dan jawaban Kaegal membuat Johan terdiam. Kaegal mengatakan, jika dirinya harus melawan Karamaf, ia tidak akan ragu untuk berbalik dan lari. Setelah itu latihan kembali dilanjutkan. Perlahan Johan mulai memahami arti mengendalikan kekuatannya. Ia berhasil mematahkan sarung pedang milik Kaegal. Kaegal awalnya berpikir Johan hanya beruntung. Karena itu ia meminta Johan menyerang lagi. Dan kali ini, ia akan serius. Namun hasilnya justru membuat Kaegal benar-benar terkejut. Johan kembali berhasil menghancurkan pedangnya. Bukan hanya itu, Johan juga bisa menggunakan teknik pedangnya dengan sempurna. Padahal Johan hanya melihat teknik itu sekali saat pertemuan pertama mereka. Bahkan gerakan Johan terasa lebih sempurna dibanding pemilik aslinya. Saat itulah Kaegal sadar. Ia sudah tidak punya apapun lagi untuk diajarkan. Kaegal pun mengatakan bahwa pelajaran mereka berakhir sampai di sini. Ia akan pergi saat fajar tiba. Menurut Kaegal, Johan sudah memiliki semua yang dibutuhkan. Dalam waktu kurang dari seminggu, Johan bahkan sudah melampaui dirinya. Mereka duduk beristirahat di depan api unggun. Sebelum pergi, Kaegal memberikan satu nasihat terakhir. Ia menyuruh Johan mencari senjata yang mampu menahan kekuatannya. Karena pedang biasa akan terus hancur di tangan Johan. Kaegal mengatakan Johan membutuhkan setidaknya senjata berbahan baja danus. Johan pun bertanya apa itu baja danus. Kaegal menjelaskan bahwa danus adalah logam berisi sihir. Material legendaris yang metode pembuatannya sudah hilang sejak lama. Dan sekarang hanya bisa ditemukan di reruntuhan kuno. Karena itulah senjata berbahan danus sangat langka. Bahkan di seluruh dunia jumlahnya hanya sedikit. Warnanya sendiri berbeda dari logam biasa. Kaegal lalu memberi peringatan serius pada Johan. Jika suatu hari melihat seseorang memakai perlengkapan berbahan danus, jangan menoleh. Jangan melawan. Langsung lari. Karena jika Johan tidak memahami batas dirinya, ia tidak akan hidup lama. Sebelum pergi,
Kaigal kembali memberi satu nasihat terakhir. Jangan melawan musuh yang tidak bisa kau kalahkan. Tapi jika kau harus bertarung, gunakan cara apapun. Dan pastikan kau membunuh tanpa gagal. Setelah mengatakan itu, Kaigal pun pergi meninggalkan wilayah Aiz.